Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kawan semuanya, gimana kabarnya hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita. Jadi kemarin ada aksi demo yang dilakukan oleh perwakilan organisasi PRT asing di negara Hong Kong. Ini menuntut kenaikan gaji kan kawan. Jadi silakan disimak kan kawan video ini sampai habis. Kayangkong lok jin yat pak jasapi, kayangkong lok jin yat pak jasapi, kayangkong lok jin yat pak jasapi. Jadi kemarin ada yel-yel ini yang bergema di Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Dan ini aksi demo tuntutan yang dilakukan oleh organisasi tidak hanya Indonesia namun juga PL kawan untuk menuntut kenaikan gaji tahun ini, yang biasanya kenaikan gaji ini akhir bulan September atau bahkan awal Oktober. Jadi antara dua ya, akhir September atau awal Oktober itu pasti ada woro-woro tentang kenaikan gaji. Namun ada juga tidak ada kenaikan gaji menurut kondisi negara Hong Kong itu bagaimana. Jadi sebelum ketok palu yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja mengenai kenaikan gaji PRT asing, kebanyakan aksi-aksi demo yang dilakukan oleh organisasi ini nuntut dulu kan kawan. Nah, tahun ini tuntutan mereka yaitu 6.172 Hong Kong dolar. Ini gaji per bulannya. Yang tadinya 4.870 ini menjadi 6.171. Sedangkan uang makan di kontrak kerja ini kan cuman 1.236 Hong Kong dolar. Ini tuntutannya menjadi 3.123 Hong Kong dolar. Tuntutan kan kawan, tetapi belum disahkan. Kita berhak ya melakukan tuntutan, tapi pemerintah Hong Kong ini berhak menolak tuntutan Anda. Terserah bagaimana mereka bakal mensetujui berapa nantinya. Tetapi kita ini wajib menuntut. Tapi di dalam hal ini nanti pasti ada pro dan kontra. Kontranya pasti kan mikir kalau gajinya naik secara otomatis majikan ini bakal lebih hou mafan, hou cerewet, hou yincim, seperti itu kan. Tetapi ada juga yang setuju karena menurut mereka gaji naik apa enggaknya tetap aja gaji mereka sudah tinggi. Tapi ada juga kawan-kawan yang setuju kenaikan gaji karena kerjaan banyak banget, udah majikan cerewet, gajinya standar. Jadi kalau naik sebesar itu mereka senang. Jadi mereka oke-oke saja ketika kawan-kawan organisasi melakukan tuntutan kenaikan gaji. Nah, tipe-tipe itu yang bakal sampean jumpai nantinya ketika ada aksi demo yang bakal rutin setiap minggunya. Jadi ketika nanti ada aksi demo yang kawan-kawan lakukan untuk menuntut kenaikan gaji, ini dipastikan majikan-majikan ini juga bakal menuntut gaji itu tidak dinaikkan. Jadi mereka bakal melakukan perlawanan tuntutan tersebut kan kawan. Nah, mereka melakukan perlawanan itu salah satunya adalah menjelekkan PRT, kemudian mengambil kasus-kasus yang dimana ini melibatkan PRT. Entah Anda ini dibilang nggak bisa kerja, entah Anda ini di rumah juga jogetan, nggak bisa masak, kemudian kerjanya mamate, seperti itu. Dan hari ini kita bakal membahas kasus salah satu temennya kita. Dan ini adalah kasusnya. Iki ada Mbak Indonesia, yang kerjanya homantin. Jadi Mbak ini mau 3 tahunan kerja di majikan homantin. Dia
Di sana jaga anjing, jaga kucing 3 ekor, anjingnya 1. Dan ada mbah 1, kemudian ada Singsang sama Dadai. Dia tidak jaga anak kecil kan kawan, karena memang Dadai sama Singsang ini tidak beranak. Karena mereka itu berpikir bahwa punya anak itu homa fun dan tidak ada untungnya. Padahal suaminya tuh pengen punya anak, tetapi yang perempuan itu tidak ingin punya anak. Alhasil mereka melakukan adopsi, yaitu anjing sama kucing. Terus kemudian ngambillah Cece dari Indonesia. Awalnya dikira ya, Mbak ini mengira bahwa tidak ada anak itu pekerjaan ringan, tapi tidak kan kawan. Semua rumah harus bersih, anjing itu tidak ada bau, pokoknya lantai itu harus bersih, harus konceng. Bae pun mafan, cerewet seperti itu. Ditambah lagi mboke kuwi ya mafan. Dia ini harus tidur itu mengikuti majikan perempuan. Majikan perempuan ini kerja di rumah sakit. Jadi nanti jam 12-an lebih ini baru tidur. Kadang jam 2, jam 3 baru tidur. Bangunnya nanti jam 6-an. Nah, apa yang dia lakukan ketika bangun jam 6-an? Ya dia harus mempersiapkan makanan atau bekal makanan untuk Dadainya pergi ke rumah sakit. Kan Dadainya kerja di rumah sakit nih. Kemudian nanti harus mempersiapkan apapun itu. Kemudian nanti mengantar Dadainya sampai ke MTR Homantin sana. Jadi Dadainya ini minta diantar sampai ke Homantin kan kawan. Jadi melebihi anak kecil ini kalau jaga. Kebiasaan dari majikan perempuan ini suka pusing kepalanya. Dia suka tidak tidur. Jadi semacam orang yang memiliki penyakit yang sulit tidur kalau tidak minum obat. Dia itu terlalu banyak pikiran masalah pekerjaan. Kemudian suaminya itu terlalu banyak hutang bank untuk beli saham-saham, dan kadang hutang bank 170.000 Hong Kong dolar langsung dibuat beli saham tapi kalah. Nah itu sering banget dilakukan oleh suaminya. Jadi itu kenapa si majikan perempuan tuh banyak pikiran. Ketika banyak pikiran itulah maka jalan satu-satunya dia mengajak Cece ini untuk mengikuti tidurnya dia. Tetapi Cecenya ini kalau siang nggak boleh tidur kan kawan. Jadi bayangkan aja, karena kondisi itulah mbaknya ini menuntut kenaikan gaji, tambahan gaji. Gajinya standar kan kawan, ya cuman 4.870. Dan dia meminta nih kenaikan gaji 5.000. Tapi majikan tidak mau memberikan, malah majikan marah-marah. Kemudian karena mbaknya ini terus memaksa untuk minta gaji 5.000, ujung-ujungnya dia diputus kontrak kan kawan. Diputus kontrak tetapi tidak di-terminate, cuma dinotis saja oleh majikan tersebut. Dan kemudian mbaknya ini harus cari majikan lagi. Ini cuman perkara sepele, tetapi sekali lagi kawan-kawan tentu juga tidak mau, kerjanya capek, tidurnya kurang, jalan sana jalan sini mengikuti arah dari majikannya. Pagi harus nganter, engko sore ini harus ngambil majikan di MTR. Kalau bawa barang itu harus ngambil di rumah sakit sana. Pokoknya mau wanja banget, melebihi anak-anak kecil. Tetapi ketika PRT tersebut ini menuntut kenaikan gaji cuma segitu aja, langsung majikan gak suka. Padahal Mbak Eko kesel banget kerjanya rek. Jadi dalam kasus seperti ini kadangkala kita itu dipaksa untuk menerima kerja rodi, bayaran tidak mencukupi, tapi yaitu kita diperes habis-habisan tenaga kita. Ada yang sabar memang, tetapi ada juga yang tidak sabar di dalam kondisi ini. Udah capek, udah pusing, banyak kerjaan, mafan cerewet mbayo iyo. Jadi itu plek-plek neng kono.
Jadi wajar Mbak iki njaluk tuntutan gaji, tapi yaitu berakhir interminate. Notice. Apakah kawan-kawan memiliki nasib yang sama? Kerjaan wakeh nuntut gaji tapi di notice akhirnya, atau mungkin di intermit langsung ada? Silakan komen. Semoga dengan adanya beberapa kasus seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.